Pemirsa, Satgas Pangan Polri merilis update kasus perkara beras tidak sesuai standar mutu yang diedarkan oleh PT PIM pada sejumlah merek beras dan telah menetapkan 3 tersangka. Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ICW laporkan dugaan korupsi yang dilakukan penyelenggara Haji 2025 ke KPK. Ya, dugaan korupsi terkait menu makanan yang diberikan kepada jemaah tidak sesuai porsi. Indonesian Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Haji 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa siang. Laporan ini dilayangkan lantaran ICW menemukan dugaan korupsi di menu makanan yang diberikan kepada jemaah sebagaimana diatur dalam Permenkes nomor 28 tahun 2019. Menurut ICW, kebutuhan kalori per orang seharusnya adalah 2.100 kalori. Namun berdasarkan perhitungan ICW, rata-rata makanan yang diberikan hanya 1.715 hingga 1.765 kalori. Tak hanya itu, ICW juga menemukan ketidaksesuaian porsi makanan dengan kontrak yang seharusnya tercantum nasi dengan takaran 150 gram, telur 80 gram, dan sayur terong 75 gram. Dengan dugaan korupsi sekitar 255 miliar dan juga pungutan atau pemerasan oleh salah satu pegawai negeri sebesar 51 miliar rupiah. Dari sini harapannya KPK dapat menindaklanjuti seluruh informasi dan analisis yang kami sampaikan sehingga penyelenggaraan haji di tahun depan itu dapat berjalan lancar dan sesuai dengan dokumen seperti itu. Berdasarkan temuan tersebut, dalam perkara ini ICW melaporkan 3 orang dari Kementerian Agama ke KPK. Mereka terdiri dari 1 penyelenggara negara dan 2 pegawai negeri. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Iriansa, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, didampingi kuasa hukumnya, Fiona Handayani tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Selasa pagi. Ya, dan langsung menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan program digitalisasi di Kemendikbudristek. Setelah menjalani kurang lebih 10 jam pemeriksaan, Fiona bersama kuasa hukumnya keluar gedung Jampitsus. Pemeriksaan Fiona kemarin merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya. Fiona diketahui menjabat sebagai staf khusus Mendikbudristek pada tahun 2022. Diduga Fiona mengetahui aliran komunikasi maupun proses internal terkait proyek digitalisasi tersebut. Kejaksaan mendalami bagaimana komunikasi Fiona dengan 4 tersangka selama bekerja. Hingga saat ini kasus yang diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun tersebut baru menetapkan 4 tersangka. Mereka adalah Direktur SMP Kemendikbudristek, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, dan staf khusus Nadiem lainnya. Cukup ya.
Hasil pemeriksaan hari ini itu masih terkait dengan surat panggilan yang tadi kita jelaskan, itu terkait digitalisasi tahun 2019 sampai tahun 2022. Adapun pendalamannya terhadap panggilan ini itu mengenai bagaimana bentuk komunikasi dengan 4 tersangka yang sudah ada, karena menurut keterangan saksi perkara ini sudah displit tersangka-tersangkanya. Jadi bagaimana komunikasinya selama bekerja, kemudian ya hanya sebatas bagaimana bentuk komunikasi selama bekerja untuk dalam pemilihan Chromebook. Tapi tidak ada penjelasan terkait pemilihan. Sebenarnya 2 arah yang dilakukan, tetap Chromebook dan tetap Windows. Klien kami sudah jelaskan intinya mengenai finalisasi ataupun pengadaan. Klien kami tidak ikut. Cuman menurut teman-teman penyidik sudah dibuat keputusan, cuman kami nyampaikan belum. Yang mengambil keputusan kembali sekali lagi kami bilang tidak ada yang saksi ini tidak mengetahui dan tidak ikut membuat keputusan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita 5 mobil mewah yang diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah Riza Khalid. Penyitaan dilakukan usai Kejagung menggeledah sebuah rumah yang diduga terafiliasi dengan Riza Khalid di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat disita, seluruh mobil dalam kondisi tidak terpasang plat nomor dan diduga agar tidak terdeteksi. Selain menyita 5 kendaraan, Kejagung juga menyita sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar, dan beberapa mata uang asing lainnya, serta beberapa dokumen. Dalam hal ini tadi malam tim penyidik sudah melakukan pencarian dan penyitaan terkait dengan perkara atas nama tersangka MRC. Barang-barang ini disita dari pihak terafiliasi, di mana yang bersangkutan sudah dipanggil, tetapi pada saat pemanggilan tidak diindahkan dan kita melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan ini kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC. Mungkin dari kami cukup sekian. Nilainya nanti sedang diinikan penyidik, ditransaksikan dulu dengan harga. Ada di Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto mengatakan pihaknya mendeteksi keberadaan Raja Minyak Riza Khalid di Malaysia. Informasi terkini, paspor Riza Khalid sudah dicabut. Jika ada permintaan, Kementerian IMIPAS juga akan mencabut paspor DPO lainnya, Harun Masiku dan Juristan. Date-nya terpantau di mana gitu? Kalau nggak salah masih di Malaysia. Masih di Malaysia. Paspornya dia sudah dicabut ya, mungkin untuk yang lain seperti Juristan dan Harun Masiku mungkin yang paspornya yang diduga masih buron ini seperti apa, Jenderal? Apakah akan dicabut juga paspornya? Kalau memang boleh udah dicabut. Nah, oke. Gak apa-apa, kalau ada permintaan kita cabut, kita cabut, nggak ada masalah. Tapi sudah ada permintaan dari Kejaksaan Agung. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menilai permainan Roblox berbahaya bagi anak-anak karena berpotensi menimbulkan kekerasan. Selengkapnya ada di Sindo Today, tetaplah bersama kami.